Lamborghini. Mereka adalah pelopor dari supercar bermesin tengah pertama di dunia dengan Miura, sebuah desain yang revolusioner yang efeknya masih terasa sampai sekarang. Kalau lo pengen tahu lebih lanjut tentang Miura, lo bisa pencet tombol yang ada di pojok kanan atas. Tapi hari ini, gue mau membahas salah satu Lamborghini paling populer di abad ke-21. Namanya adalah Lamborghini Aventador. Mobil ini pertama kali diluncurkan pada tanggal 28 Februari 2011 di Geneva Motor Show. Aventador dibuat sebagai pengganti dari Murcielago yang sudah berumur 1 dekade. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Murcielago, lu bisa pencet video yang ada di pojok kanan atas. Sebagai penggantinya, Lambo telah menciptakan Aventador sepenuhnya dari nol. Semua yang lu lihat, baik di luar atau di dalam itu baru. Gue akan mulai dari eksteriornya. Secara desain, Aventador punya bentuk yang sangat panjang, lebar, dan dipenuhi sudut tajam. Dari depan, Aventador punya muka yang sangar banget. Kemudian di samping, pintunya terbuka kayak gunting. Selain itu, ada ventilasi besar yang mengirim udara ke mesinnya. Lalu, kalau kita ke belakang, terdapat satu knalpot gede dan sepasang lampu belakang yang ketika menyala punya bentuk kayak anak panah. Lambo benar-benar memasak ketika merancangnya. Bahkan velgnya pun punya desain khusus yang membuatnya kelihatan kayak bilah. Mayoritas dari badannya terbuat dari serat karbon. Tapi ini bukan supercar yang ringan, karena masih memiliki berat 1853 kg. Jika kita buka pintunya, Aventador memiliki interior yang cukup gampang bagi siapapun untuk masuk dan keluar. Lalu, terdapat sepasang kursi balap yang cukup nyaman, sebuah konsol tengah dengan tombol start mesin, lalu radio, AC, layar navigasi, dan masih banyak lagi. Untuk pengemudi, terdapat setir sederhana dan kumpulan instrumen digital yang memberitahu kecepatan, RPM, bensin, tekanan oli, dan seterusnya. Kemudian, kalau kita buka kap mesinnya, kita akan menemukan 6.5 liter V12 yang menghasilkan 691 horsepower. 0 ke 100 bisa tercapai dalam 2,9 detik dan memiliki top speed 350 km per jam. Mesinnya dipasangkan dengan transmisi semi-otomatis 7 percepatan. Sebagai pengemudi, terdapat 3 mode yang bisa lu pilih untuk meningkatkan respon transmisi. Yang pertama ada Strada. Ini mode paling kalem, dengan pilihan ganti gigi secara otomatis atau manual. Yang kedua ada Sport. Sesuai namanya, pergantiannya terjadi lebih cepat, baik itu secara otomatis atau manual. Dan yang ketiga adalah Corsa. Di sini, kecepatan pergantiannya paling maksimal, tapi lu nggak bisa memberikan kendalinya kepada komputer. Lu sendiri yang harus melakukannya. Performa yang luar biasa ini berujung pada sebuah suara mesin yang sulit untuk dilawan. Gila, suaranya mantap banget. Selain Aventador yang biasa, Lamborghini juga menawarkan Aventador Roadster. Sekarang, lu bisa melepas atapnya dan lebih menghayati suara dari mesin V12-nya. Karena ini sebuah roadster, Lamborghini harus memperkuat lantai yang menghubungkan bagian depan dan belakangnya. Otomatis sedikit lebih berat. Walaupun begitu, mobil ini masih memiliki tenaga, akselerasi, dan top speed yang sama dengan Aventador normal. Lalu, bagaimana kalau lu adalah seseorang yang pengen Aventador, tapi yang normal masih terasa kurang? Lu mencari sesuatu yang lebih sangar gitu. Tenang, karena Lamborghini punya model yang tepat untuk lo. Namanya adalah Aventador SV atau Super Veloce. Pertama kali ditunjukkan pada Geneva Motor Show tahun 2015, SV menawarkan mesin yang sama, tapi jumlah tenaganya ditingkatkan sampai 741 horsepower. 0 ke 100 bisa tercapai dalam 2,8 detik, tapi top speednya masih sama dengan dua model sebelumnya. Perubahan yang terjadi bukan hanya pada mesinnya, tetapi juga pada eksterior dan interiornya. Dari luar, terdapat desain muka dan pantat yang baru. Kemudian, banyak sisi dari mobil ini yang diberi tambahan serat karbon. Lalu, komponen aero yang bisa bergerak, kayak sayap belakangnya telah dihilangkan, diganti sama sayap yang diam. Kemudian, Lamborghini juga sibuk menghilangkan berat yang berlebih. Hasilnya adalah 50 kg lebih ringan dibanding Aventador sebelumnya. Sehingga, SV memiliki berat total 1803 kg. Mobil ini keren banget, tapi bagaimana kalau lu pengen SV, tapi atapnya juga bisa dilepas? Kedengaran gila? Menurut Lambo tidak, karena pada tahun yang sama, di Pebble Beach Concours d'Elegance, Lambo memperkenalkan Aventador SV Roadster.
Ini merupakan pertama kalinya nama SV digunakan pada sebuah model roadster. Tenaga dan kecepatan maksimalnya masih sama, tapi beratnya bertambah sedikit karena rantainya harus diperkuat, sehingga memiliki 0-100 dalam 2,9 detik. Tapi itu cuma 0,1 milidetik lebih lambat dibanding SV yang normal. Dan bagi sebuah roadster, itu pencapaian yang hebat. Sejak 2011, semua elemen dari mobil itu benar-benar melambangkan keahliannya Audi. Loh, kenapa Audi? Karena mereka pemilik Lamborghini. Dan menurut Top Gear, because Lamborghini are owned by Audi, so the Germans do the actual building of the cars, and then they let the Italians do the brochure. So they're just filling the numbers. It's got 1,000,000 horsepower, yes. That's 100,000, it's invisible, and it's got cannons. Dari luar, bentuknya ekstrim banget. Masuk ke dalam, lu merasa kayak di dalam kokpit pesawat tempur. Dan ketika mesinnya hidup, suara V12 itu bisa bikin candu kayak narkoba. Tapi di dunia ini nggak ada yang awet muda. Bahkan Aventador pun mulai kerasa tua. Untuk mengatasi hal tersebut, Lamborghini menciptakan Aventador S untuk 2017. Ini merupakan upaya Lamborghini dalam memodernisasi Aventador dan menjaganya tetap relevan di kalangan supercar terbaru. Sebelum gue lanjut, kalian tahu nggak apa kepanjangan dari huruf S di namanya? Betul sekali, S itu adalah singkatan dari Subianto. Jadi, apa aja yang diubah pada model terbaru ini? Secara penampilan luar, mungkin yang kelihatan beda adalah desain mukanya yang baru dan bagian belakangnya. Walaupun begitu, Aventador S punya bentuk yang membuatnya lebih gampang dalam membelah udara. Lambo juga mengatakan bahwa berkat sayap belakang yang baru, Aventador S menghasilkan 130% lebih banyak downforce dibanding versi lamanya. Tapi perubahan dan inovasi sebenarnya terjadi di balik kulitnya. Untuk menjaga relevansi dari Aventador S, Lambo telah memberikannya 4-wheel steering dan suspensi baru untuk meningkatkan handlingnya. Lalu, terdapat mode berkendara baru nih. Masih ingat kan kalau Aventador punya mode Strada, Sport, dan Corsa? Nah sekarang, terdapat mode baru bernama Ego. Mode ini membuat lu bisa mengatur secara terpisah parameter dari steering, powertrain, dan suspensinya. Hal itu memberikan pengemudi lebih banyak kebebasan dalam mengatur performa dari Aventador S agar sesuai dengan keinginan. Untuk mesinnya, Aventador S menggunakan 6.5 liter V12 yang menghasilkan 730 horsepower, 0-100 dalam 2,9 detik, dan punya top speed 350 km per jam. Mesinnya dipasangkan pada transmisi semi-otomatis 7 percepatan. Bagaimana dengan interiornya? Kalau dari yang gue lihat, nggak terjadi banyak perubahan di model ini. Tapi tampilan grafis pada layar instrumennya terlihat baru. Jadi seperti yang gue bilang, Aventador S tidak membawa perubahan yang gede banget. Tetapi apa yang ditawarkan sudah cukup untuk membuat mobil ini terasa lebih modern. Pada tahun yang sama, Lamborghini memperkenalkan versi Roadster dari Aventador S di Frankfurt Motor Show. Tenaga dan top speednya masih sama, tapi karena lebih berat, 0-100-nya berkurang jadi 3 detik. Tapi itu perbedaan yang sangat insignifikan kalau lu bandingkan dengan suaranya. Di tahun berikutnya, Lamborghini memperkenalkan Aventador SVJ atau Super Veloce Jota. Ini merupakan versi lebih sangar dari Aventador S. Dari penampilan luar, SVJ punya splitter yang lebih besar, 2 ventilasi tambahan, dan underbody yang rata. Di samping, ada side skirts yang lebih menonjol. Lalu di belakang, terdapat sayap yang gede, desain pantat yang baru, 2 knalpot yang baru, dan diffuser yang gede banget. Semua perubahan ini membuat SVJ bisa menghasilkan 40% lebih banyak downforce dibanding SV yang lama. Kalau kita buka kap mesinnya, kita akan menemukan 6.5 liter V12 yang tenaganya telah ditingkatkan menjadi 760 horsepower. 0-100 dalam 2,8 detik dan punya top speed 350 km per jam. Transmisinya juga masih sama seperti model sebelumnya, yaitu semi-otomatis 7 percepatan. Buka pintu guntingnya, lu akan menemukannya nggak jauh beda dengan Aventador S. Tapi sekarang, lu nggak bisa melihat ke belakang karena desain dari kap mesinnya yang nggak memiliki kaca. Sama seperti varian sebelumnya, Lamborghini juga membuat Aventador SVJ Roadster. Tenaga, akselerasi, dan top speednya mirip-mirip dengan versi sebelumnya. Tapi sekarang, atapnya bisa dibuka, jadi cocok bagi siapapun yang tinggi. Pada tahun 2021, Lamborghini akhirnya meluncurkan varian terakhir dari Aventador setelah memproduksinya selama 10 tahun. Namanya adalah Aventador Ultimate. Secara eksterior, Ultimate mengambil banyak desainnya dari SVJ, tapi dibuat lebih beradab.
kayak semacam percampuran dari S dengan SVJ. Bagaimana dengan mesinnya? Sebagai Aventador terakhir, tentunya Lamborghini pengen merayakan momen ini dengan sesuatu yang luar biasa. Mesin 6.5 liter V12-nya sekarang menghasilkan 770 horsepower, 0 ke 100 dalam 2,8 detik, dan top speed 356 km per jam. Mesinnya dipasangkan dengan transmisi semi-otomatis 7 percepatan yang udah digunakan sejak Aventador pertama di 2011. Ketika lu buka pintunya, lu akan menemukan interior yang mirip-mirip dengan model sebelumnya. Jadi nggak banyak perubahan pada model terakhir ini. Tapi Aventador Ultimate bukan hanya sekedar supercar, melainkan sebuah penanda dari zaman yang akan datang. Berkat perubahan iklim dunia, serta kemajuan di bidang turbocharger dan mobil listrik, supercar bermesin V12 murni akan menjadi sesuatu yang langka atau bahkan punah dari muka bumi. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Aventador adalah salah satu supercar paling ikonik di abad ke-21, dan raungan V12-nya akan tetap terngiang di dalam pikiran banyak orang. Jadi, gimana pendapat kalian tentang Aventador? Varian mana yang paling kalian suka? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Kalian juga bisa pencet tombol super thanks untuk mendukung gue secara langsung. Makasih banyak guys!